Ternyata dari studio. Pak Faruroji silakan. Kalau ini Pak Faruroji. sibuk baruan. Ini langkah Anies. Oh gitu. Langkah Anies. Oh, langkah Anies. Oke siap. Oke, saya nanti Oh, ya sudah. Kita langsung ke orasi pertama dari Profesor Usman Wahab. komen. Baik, karena sudah ada Bapak Faruroji dan Bapak Wahab, kalau tidak ada pernyataan singkat, kami minta untuk langsung melakukan orasi pertama. Dari GPKR akan dilakukan orasi pertama dari Bapak Jenderal Faruroji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi. Saya senang sekali berada di tengah teman-teman semua yang punya kesamaan sikap, anti kezoliman, menegakkan keadilan, dan cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Betul! Hari ini kita kumpul di sini tidak ada lain untuk mendorong semangat hakim-hakim konstitusi yang kita muliakan dan memberikan beberapa nasihat kepada beliau-beliau itu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh kesungguhan dan menegakkan keadilan demi masa depan bangsa yang lebih baik. Betul? Jadi apa yang mereka diskusikan dan akan diputuskan tidak semata-mata terkait dengan hasil pemilu. Betul? Tetapi juga sangat terkait dengan masa depan bangsa Indonesia yang saat ini sedang dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja. Betul? Betul. Kalau kita memberi nasihat kepada beliau-beliau itu sudah pantas, karena kita ini rakyat. Rakyat menurut konstitusi adalah pemegang kedaulatan rakyat di Indonesia, betul? Jadi kedaulatan rakyat itu bukan di tangan presiden, bukan di tangan penjabat siapapun, tapi berada di tangan rakyat. Betul? Bukan berarti kita sombong seolah-olah kita lebih baik, bukan. Tapi agama kita mengajarkan kalau kita tidak sering memberikan saling nasihat satu sama lain, maka kita akan rugi. Itu yang disebut dalam surat Al-Asri bahwa manusia dalam keadaan rugi kecuali yang saling nasihat menasihati, menegakkan kebenaran dan kesabaran. Betul? Benar. Apa nasihat kita kepada beliau-beliau itu? Paling utama, laksanakan tugas Pak dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kemudian juga kita nasihati bagaimana yang tercantum di sini, di belakang ini. Jangan pernah tergoda oleh macam-macam godaan-godaan duniawi. Tetapi dan juga jangan takut dengan ancaman-ancaman apapun. Tetapi takut satu-satunya hanya kepada ancaman Tuhan. Betul? Dan kemudian kalau sampai menyimpang dari itu, berarti bapak-bapak ini zolim. Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu zolim kalau sampai menyimpang daripada keadilan. Dan orang zolim itu sangat dibenci Tuhan dan pasti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Memang kalau kita zolim, kita suka lalai, mendapatkan kenikmatan yang banyak dengan mudah gitu. Tetapi Allah tidak lalai. Allah dalam satu ayat mengatakan, hai manusia-manusia yang zolim, aku tidak akan pernah lalai terhadap perbuatan zolim yang kau lakukan. Tunggu saja sampai suatu tahap aku akan mengazabmu sampai matamu terbelalak, kata Allah. Itu ada, saya lupa suratnya, bunyinya ya, wala tasabanallahu kafiran amma ya'malu zalimun innama yu'alqukum wa tawsiqul. Artinya
Sampai suatu saat matamu akan terbelalak karena azabku, kata Allah. Kemudian juga kita ingatkan betul-betul menegakkan amanah dan keadilan. Karena sebagai pemimpin di bidang kehakiman, Mahkamah Konstitusi ini dituntut Allah untuk melaksanakan amanah dan melaksanakan undang-undang, dan jangan sekali-kali menyimpang dari itu, dan diancam juga oleh Allah dalam hal itu bahwa sesungguhnya aku maha mendengar dan maha melihat. Jadi kalau seandainya hakim-hakim konstitusi ini menyimpang dari amanah Allah, yang menyimpang dari undang-undang, maka saja bagaimanapun ini disembunyikan, Allah maha mendengar dan maha melihat. Oleh itu kembali sama-sama kita ingatkan kepada hakim itu supaya betul-betul mereka menegakkan kebenaran dan keadilan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Keputusan akan disampaikan pada tanggal 22 April. Mohon maaf, ini Pak, tidak ada yang melempar-lempar. Tertib. Tidak ada yang melempar-lempar. Mohon maaf, Bu, pembagian buku nanti. Tolong hormati yang di depan. Ya. Oke, lanjut Pak. Nanti. Kata Allah, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bi adli. Innallaha ni'ma ya'idzu bihi innallaha kana sami'an basir. Sampai dengan memberikan peringatan kepada hakim-hakim konstitusi, laksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, tegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Dengan itu mudah-mudahan hakim konstitusi berpikir berkali-kali, tidak ada yang bisa dia sembunyikan, diri secara tertutup pun Allah akan tahu, dan azab Allah akan pasti akan menimpanya suatu waktu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Bapak Jenderal Fahrul Razi ini bukan saja seorang jenderal yang ngurus panutan kita, tetapi beliau seorang kiai, mantan menteri agama. Sebelum kita lanjutkan pernyataan sikap dari FPDN, di atas sudah ada Bapak Profesor Dr. Rahman Wahab dari BPKN juga, kami silakan untuk menyampaikan 3 menit.